Pengakuan panjang dari Kepala Lapas Salemba, yang akhirnya membuka rahasia kelam di balik kasus penjebakan Amar Zoni, publik figur yang dituduh sebagai pengedar narkoba. Dalam kesaksiannya, menguraikan satu persatu keputusan, tekanan, dan dosa yang menjeratnya hingga akhirnya menyadari bahwa dirinya hanyalah bidak kecil dalam permainan kotor kekuasaan. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya dalang di balik jebakan ini? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Saya Andri Wibowo, seorang kepala lembaga pemasyarakatan yang dikenal tegas dan disiplin, memutuskan untuk menuliskan seluruh pengakuannya sebelum menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Aku menulis ini bukan untuk mencari pengampunan. Aku tahu, tidak ada ampun bagi seseorang yang telah mengkhianati keadilan. Aku menulis karena aku tak sanggup lagi menanggung beratnya kebohongan yang menumpuk di dadaku. Setiap malam, aku mendengar suara-suara dari balik dinding beton Lapas Salemba, suara jeritan, tawa sumbang, doa yang tak pernah sampai. Tapi di antara semua itu, ada satu suara yang paling menakutkan, suaraku sendiri. Aku masih ingat hari ketika aku pertama kali menapakkan kaki di Lapas Salemba sebagai kepala lembaga baru. Langit Jakarta saat itu mendung, hujan rintik membasahi halaman depan. Di balik gerbang besi tinggi itu, aroma lembab bercampur karat menyambutku. Aku melangkah dengan seragam rapi, dada tegap, seolah siap membawa perubahan. Aku sungguh percaya, saat itu, bahwa aku datang untuk menegakkan aturan dan menjaga keadilan. Namun idealisme seringkali mati muda. Di tempat seperti ini, kebenaran bukan hal yang dicari, melainkan dikendalikan. Beberapa hari setelah aku dilantik, aku menerima panggilan dari seseorang di kementerian. Suaranya tenang tapi tegas, penuh tekanan halus yang menusuk telinga. "Selamat bertugas, Pak Andri," katanya. "Kami harap Bapak bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Di tempat itu, ada hal-hal yang sebaiknya tidak diganggu." Nada bicaranya seperti peringatan terselubung. Aku tak menjawab apa-apa selain sopan basa-basi. Tapi dalam hati, aku tahu maksud kalimat itu bukan sekadar sambutan. Itu pesan. Hari-hari berlalu, aku mulai mengenal sistem yang berjalan di sini, sebuah dunia yang punya hukumnya sendiri. Para napi yang punya uang hidup seperti raja, sementara yang miskin bahkan tak punya alas tidur. Ada transaksi yang tak pernah tertulis, perintah yang tak pernah resmi, dan hubungan antara sipir dengan tahanan yang lebih menyerupai simbiosis gelap daripada pengawasan. Aku mencoba membenahi. Aku menegur beberapa petugas, memindahkan narapidana yang terlalu berkuasa. Tapi langkahku cepat mendapat perlawanan. "Jangan terlalu idealis, Pak. Ini Jakarta, bukan buku panduan etika," ujar salah satu staf seniorku sambil tersenyum miring. Aku menatapnya tanpa kata. Tapi ucapan itu terus terngiang di kepalaku. Beberapa bulan kemudian, nama Amar Zoni mulai beredar di lingkungan kami. Ia disebut-sebut akan ditahan sementara di Salemba, menunggu proses hukum karena dugaan kasus narkoba. Saat aku pertama kali mendengar namanya, aku hanya mengernyit. Aku tahu siapa dia. Artis muda, terkenal, banyak digandrungi. Tapi bagiku, semua tahanan sama saja. Mereka yang melanggar hukum harus menebus perbuatannya. Aku tak tahu, bahwa nama itulah yang kelak akan mengubah hidupku selamanya. Sebelum Amar masuk ke dalam, aku menerima lagi sebuah telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar lebih berat, lebih dingin. "Pak Andri, kami minta kerjasamanya. Tahanan baru itu, jangan sampai banyak bicara. Jangan sampai ada rekaman yang keluar. Ini penting." Aku diam. Aku tahu ini bukan sekadar permintaan, tapi ancaman yang dibungkus sopan santun. "Kalau Bapak bisa bantu, kami akan bantu Bapak juga. Jabatan di kementerian bukan hal yang sulit kalau kita saling mengerti." Setelah panggilan itu, aku duduk lama di kursi ruanganku. Aku menatap dinding penuh foto-foto resmi dan lambang negara di atas kepala. Lambang yang seharusnya menjadi pengingat akan sumpahku sebagai penjaga hukum. Tapi malam itu, entah kenapa, lambang itu terasa seperti menatapku dengan dingin.
Aku mulai menyadari bahwa di balik setiap seragam, selalu ada bayangan yang tak bisa dilihat orang luar. Dan bayangan itulah yang perlahan menelan nuraniku sendiri. Hari ketika Amar tiba di Salemba, suasana lapas mendadak ramai. Para petugas sibuk, wartawan berkerumun di luar gerbang. Aku melihat Amar dari balik jendela ruang kendali, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat tapi matanya tenang. Ada sesuatu di sorot matanya yang membuatku tak bisa berpaling. Bukan tatapan seorang kriminal, melainkan tatapan seseorang yang tahu bahwa dia dijebak. Dan untuk alasan yang tak ku mengerti, tatapan itu membuat dadaku bergetar. Aku memerintah agar Amar ditempatkan di blok tengah, bukan sel isolasi seperti yang diinginkan orang-orang di atas. Aku tahu itu berisiko, tapi aku masih punya sedikit hati. Namun keputusan itu justru mengundang amarah. Sore harinya, aku dipanggil lagi oleh seseorang yang tak mau menyebut nama. Pak Andri, jangan bermain-main dengan perintah. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan tahanan itu, kami akan ambil alih. Anda paham maksud saya, kan? Suara itu datar, tapi setiap katanya seperti pisau. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap meja, menggenggam ponsel erat-erat hingga buku jariku memutih. Malamnya, aku memeriksa data internal. Semua kamera pengawas di area blok tengah aktif seperti biasa. Tapi entah kenapa, beberapa hari kemudian, satu rekaman hilang. Ketika aku menanyakan kepada petugas IT, mereka hanya menggeleng. Filenya rusak, Pak. Kami nggak tahu kenapa. File rusak. Kata itu terus terulang di kepalaku. Aku tahu pasti itu bukan rusak, itu dihapus. Dengan sengaja. Sejak hari itu, aku mulai belajar bahwa kebohongan bisa tumbuh seperti jamur di tempat lembab, tak terlihat di awal, tapi cepat menyebar dan meracuni segalanya. Aku tahu aku harus melawan, tapi aku juga tahu aku sedang dikepung. Setiap langkahku diawasi, setiap keputusan dicatat. Bahkan beberapa petugas yang kupercaya tiba-tiba menghindar. Ada yang tak mau bicara, ada yang berpura-pura sibuk, dan ada yang tiba-tiba dipindahkan tanpa pemberitahuan. Lapas Salemba bukan lagi sekadar penjara. Ia telah menjadi panggung besar di mana setiap aktornya dipaksa memainkan peran, dan aku baru sadar bahwa aku bukan sutradaranya. Aku hanya pemeran tambahan dalam drama busuk yang telah diskenariokan jauh sebelum aku datang. Malam itu, aku menulis satu kalimat di buku catatan kerjaku. Kebohongan pertama yang kuterima adalah bahwa aku masih punya kendali. Dan sejak saat itu, aku tahu, semua ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kasus narkoba. Aku baru saja melangkah masuk ke dalam labirin, dan jalan keluar satu-satunya hanyalah kebenaran atau kematian. Aku masih ingat jelas hari itu, hari ketika aku pertama kali menatap langsung wajah Amar Zoni dari jarak hanya beberapa langkah. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan akan menyeretku begitu dalam ke jurang yang tak memiliki dasar. Hujan baru saja reda. Udara lembab menyelimuti seluruh halaman lapas Salemba, aroma tanah bercampur karat besi dan deterjen murahan. Para petugas berdiri di depan gerbang dengan ekspresi tegang. Di balik sorotan kamera media yang menunggu di luar, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Dari dalamnya keluar seseorang dengan tangan di borgol, kepala sedikit tertunduk, dan dua polisi di sisi kanan kirinya. Itulah pertama kalinya aku melihat Amar. Ia tampak lelah, matanya sembab, wajahnya pucat. Tapi ada sesuatu yang aneh, tatapan itu tidak menyerah. Tatapan itu tidak pasrah. Tatapan itu seperti menembus, menatap jauh ke sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh orang yang tahu bahwa dia tidak bersalah. Aku menyambutnya dengan formalitas biasa. Selamat datang di Lapas Salemba, ucapku datar. Kalimat itu bahkan terdengar sinis di telingaku sendiri. Tak ada yang bisa disebut, selamat datang, di tempat seperti ini. Amar mengangkat kepala perlahan. Pandangannya bertemu dengan mataku. Dalam sekejap, aku merasa seperti ditelanjangi oleh tatapan itu, bukan karena ketakutan, tapi karena seolah dia tahu bahwa aku menyimpan sesuatu yang belum kukatakan. Dia tidak bicara banyak. Hanya satu kalimat lirih yang keluar dari bibirnya. Pak, saya nggak salah. Kalimat itu begitu pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk mengguncang seluruh ketenanganku. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dalam hati,
Aku berkata, semua narapidana bilang begitu. Tapi ada sesuatu di cara dia mengatakannya, tanpa emosi, tanpa teriak, hanya dengan keyakinan tenang, yang membuatku tak bisa menghapus suara itu dari kepalaku. Aku mengantarnya masuk ke ruang registrasi. Petugas mencatat data, memotret wajah, memeriksa barang pribadi, dan mengganti pakaiannya dengan seragam oranye tahanan. Semua berjalan sesuai prosedur. Tapi setiap kali aku berpaling, mataku kembali menatap ke arah Amar, memastikan bahwa dia tidak diperlakukan kasar. Entah kenapa, aku merasa bertanggung jawab. Beberapa jam setelahnya, aku menerima pesan singkat di ponsel dinas. Pastikan tahanan atas nama As ditempatkan di blok tengah. Tidak perlu akses khusus. CCTV dikendalikan oleh kami. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. CCTV dikendalikan oleh kami? Siapa kami di sini? Aku mencoba menelusuri nomor pengirim, tapi nomor itu tak terdaftar di sistem. Aku tahu ini ulah pihak luar, entah aparat atau jaringan tertentu. Tapi mengapa? Apa yang mereka takutkan dari seorang tahanan baru? Aku memutuskan untuk memeriksa ruang kendali kamera sendiri. Semua monitor tampak normal. Tapi di salah satu layar, area blok tengah tiba-tiba hitam selama beberapa detik, seolah sengaja diputus. Aku menatap operator yang bertugas. Kenapa mati? Tanyaku. Entah, Pak. Kadang sinyalnya memang suka hilang, jawabnya gugup. Aku tahu itu kebohongan. Tapi aku memilih diam. Malamnya, aku memutuskan untuk memeriksa keadaan Amar di sel. Blok tengah selalu sepi menjelang tengah malam. Suara rantai pintu besi berderit pelan saat kubuka. Di ujung koridor, Amar duduk bersandar di dinding, matanya menatap langit-langit. Ketika ia menyadari kehadiranku, ia berdiri pelan, lalu mendekat ke jeruji. Terima kasih, Pak, katanya pelan. Aku tertegun. Untuk apa? Untuk enggak taruh saya di sel isolasi. Saya tahu, ada orang yang mau saya di sana. Aku menatapnya tajam. Kamu tahu dari mana? Amar tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, lebih seperti senyum orang yang sudah lama berhenti berharap. Penjara itu kecil, Pak. Tapi rahasianya besar. Suara jalan lebih cepat dari doa. Aku tidak tahu harus membalas apa. Ada kebenaran pahit dalam kalimatnya. Kami berbicara sebentar malam itu. Ia menceritakan sedikit tentang penangkapannya, bagaimana ia tiba-tiba dijemput, bagaimana barang bukti muncul dari tempat yang bahkan bukan miliknya, dan bagaimana seorang petugas memaksanya mengakui sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Aku mendengarkan tanpa berkomentar. Aku tahu semua itu mungkin benar, tapi aku juga tahu batasku. Terlalu banyak kebenaran di tempat ini justru membunuh lebih cepat daripada kebohongan. Sebelum aku meninggalkan blok, Amar sempat berkata, Pak, kalau nanti Bapak lihat rekaman CCTV hari saya masuk, tolong simpan. Di situ semua jawabannya. Aku terdiam lama. Kata-kata itu seperti paku yang menancap dalam di benakku. Rekaman CCTV. Itulah yang menjadi kunci. Keesokan harinya, aku memeriksa rekaman itu. Benar, ada sesuatu yang ganjil. Di detik-detik Amar masuk ke ruang pemeriksaan, ada satu petugas yang tidak mengenakan seragam resmi, aku tidak kenal wajahnya. Tangannya tampak menaruh sesuatu di atas meja, tapi sudut kameranya tidak terlalu jelas. Aku berencana memanggil petugas IT untuk menyalin video itu sebagai cadangan. Tapi beberapa jam kemudian, ketika aku kembali, file itu sudah hilang. Layar menunjukkan tulisan, error, file corrupt. Aku merasa perutku mual. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas leherku. Aku segera memanggil kepala seksi keamanan. Siapa yang akses sistem rekaman semalam? Tanyaku keras. Dia terlihat panik. Enggak ada, Pak. Semua dikunci, kecuali Bapak sendiri. Aku tahu dia berbohong. Tapi aku tidak punya bukti. Belum saat itu. Malam berikutnya, Amar dipindahkan ke sel baru, bukan atas perintahku. Aku marah, tapi surat pemindahan sudah ditandatangani, atas instruksi khusus kementerian. Semua terjadi tanpa sepengetahuanku. Amar tidak protes, tapi tatapannya saat aku lewat di depan selnya seolah berkata, "Sekarang Bapak tahu kan, Pak, apa yang sedang terjadi?" Sejak saat itu,
Aku mulai hidup dalam dua dunia. Dunia di luar yang menyanjungku sebagai kepala lembaga pemasyarakatan yang disiplin, dan dunia di dalam yang perlahan-lahan melumat nuraniku. Aku ingin menolong, tapi aku tak tahu bagaimana. Setiap langkah terasa seperti menapaki tanah ranjau. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop coklat tiba di ruanganku tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada satu foto, gambar dari kamera CCTV yang sudah dihapus. Foto itu menunjukkan seseorang yang sangat aku kenal, seorang pejabat tinggi dari luar lapas, berdiri di ruang pemeriksaan yang sama tempat Amar pertama kali dibawa masuk. Dan di bawah foto itu, ada tulisan tangan dengan tinta merah. "Jangan campuri urusan yang bukan milikmu, Andri." Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Dan entah kenapa, aku merasa Amar bukan satu-satunya tahanan di balik jeruji. Aku pun sedang dipenjara, oleh sistem yang selama ini kukira aku pimpin. Malam itu, sebelum aku pulang, aku menulis satu kalimat di buku catatan hitamku. Hari ini aku bertemu dengan orang yang seharusnya tidak pernah masuk ke tempat ini. Dan aku tahu, sejak detik itu, aku tidak akan bisa keluar dengan cara yang bersih. Aku tidak pernah menyangka bahwa tekanan terbesar dalam hidupku bukan datang dari para narapidana, bukan dari media, bukan pula dari ancaman geng di dalam lapas, tetapi dari mereka yang seharusnya menjadi pelindung hukum. Hari-hari setelah kejadian hilangnya rekaman CCTV itu berjalan lambat, seperti waktu sengaja mempermainkanku. Setiap langkah di lorong penjara seolah bergema lebih panjang, setiap tatapan petugas yang lewat terasa mencurigakan. Ada sesuatu yang berubah di udara. Suasana yang biasanya bising kini justru menakutkan dalam diamnya. Aku mulai menyadari bahwa aku sedang diawasi. Suatu pagi, seorang staf administrasi datang dengan tergesa membawa surat panggilan. "Dari kementerian, Pak." "Penting," katanya sambil menunduk, seolah takut menyebutkan isi surat itu. Surat itu singkat, tapi cukup untuk membuat perutku melilit. Aku diminta hadir di kantor pusat sore itu juga, tanpa alasan yang jelas. Di ruangan ber-AC dingin yang terasa seperti lemari pendingin itu, aku duduk di hadapan 3 orang pria berpakaian rapi. Mereka tidak menyebutkan nama, hanya memperkenalkan diri sebagai tim koordinasi lapas. Aku tahu mereka bukan sekadar pejabat biasa. Nada bicara, pilihan kata, dan cara mereka memandangku penuh perhitungan. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada datar, tanpa senyum. "Pak Andri, kami mendapat laporan bahwa Anda terlalu sering meninjau tahanan bernama Amar Zoni. Apa ada alasan khusus?" Pertanyaan itu terdengar lembut, tapi aku tahu di baliknya ada ancaman. Aku menelan ludah, mencoba menjaga nada suara agar tetap tenang. "Saya hanya memastikan semua tahanan diperlakukan sesuai prosedur." Dia tertawa kecil. Tawa tanpa makna. "Prosedur? Ya, bagus sekali. Tapi kadang, terlalu banyak prosedur justru membuat segalanya rumit." Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menatapku lurus. "Kami ingin Anda fokus pada tugas utama, Pak Andri. Tidak perlu repot dengan hal-hal yang sudah ditangani aparat di luar. Terutama soal rekaman CCTV itu." Hatiku seketika dingin. Jadi benar, mereka tahu. Aku berpura-pura tak mengerti. "Maksud Bapak?" Ia meletakkan sebuah map coklat di meja. Di atasnya tertulis namaku. Andri Wibowo, Kepala Lapas Salemba. Rekam jejak bagus, loyal, tidak banyak masalah. Tapi Anda tahu sendiri, loyalitas itu kadang diuji. Apalagi kalau menyangkut kasus yang menyentuh banyak pihak. Aku menatap map itu, mencoba membaca apa yang tak tertulis di dalamnya. Tapi kemudian dia mendorong map itu ke arahku. "Ambil saja sebagai bentuk apresiasi. Anggap ini dukungan agar tugas Bapak berjalan lancar." Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada uang tunai, tebal, terbungkus rapi dalam amplop hitam. Aku menatapnya lama, tanpa bicara. Dalam pikiranku, 1000 suara bertarung, antara marah, jijik, takut, dan ragu. "Ini bukan suap," katanya tenang. "Ini kompensasi atas kerja sama. Kami hanya butuh satu hal kecil, pastikan rekaman CCTV tidak keluar dari lapas. Tidak perlu dihapus, cukup diamankan. Bapak paham, kan?"
Aku ingin berteriak. Aku ingin menolak. Tapi entah kenapa lidahku keluh. Yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat lirih. Baik, saya mengerti. Aku pulang malam itu dengan amplop itu masih di tas kerja. Aku tak tahu harus melakukan apa. Uang itu seakan membakar dari dalam, panasnya menembus kulit. Di rumah, istriku menyapa seperti biasa, menanyakan kabar, menyiapkan makan malam. Aku hanya diam, menatap meja makan, tak sanggup menjawab. Anakku yang kecil datang membawa gambar, dengan polos berkata, "Ayah kerja jagain orang jahat, ya?" Aku tersenyum hambar. Andai kau tahu, Nak, siapa sebenarnya yang jahat. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan amplop itu di pangkuanku. Aku tahu, begitu aku menerima, aku sudah bukan lagi penjaga keadilan. Aku telah memilih diam. Dan diam adalah bentuk pengkhianatan yang paling kejam. Keesokan harinya, suasana lapas terasa berbeda. Beberapa petugas mendadak lebih sopan, beberapa justru menghindar. Ada yang tiba-tiba mendapat promosi, ada pula yang dipindahkan. Semua berjalan terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Aku sadar, perintah, dari atas, sudah mulai bekerja. Suatu sore, salah satu staf kepercayaanku, Rendra, datang dengan wajah cemas. "Pak, saya nemu sesuatu," katanya pelan. Ia menaruh flash disk kecil di atas mejaku. "Ini cadangan CCTV dari hari Amar masuk. Saya pikir sudah dihapus, tapi ternyata masih ada salinannya di server lama." Jantungku seketika berdegup keras. Aku menatapnya, takut dan penasaran bercampur menjadi satu. "Kau lihat isinya?" Rendra menggeleng. "Belum, Pak. Saya takut. Tapi saya rasa Bapak harus tahu." Begitu Rendra pergi, aku menutup pintu ruanganku rapat-rapat. Tangan gemetar saat menancapkan flash disk itu ke komputer. Layar terbuka, dan aku melihatnya. Dalam video itu, jelas terlihat seseorang berpakaian sipil, membawa tas kecil. Ia berbicara sebentar dengan seorang petugas, lalu menaruh sesuatu di atas meja pemeriksaan tahanan. Beberapa detik kemudian, Amar dibawa masuk. Ia kebingungan, bertanya sesuatu. Pria itu kemudian tersenyum tipis ke arah kamera, sebelum melangkah keluar. Aku mengenal wajah itu. Dia pejabat tinggi kementerian, orang yang tadi siang menawariku amplop hitam. Aku terdiam lama. Rasanya darahku berhenti mengalir. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku tahu, kalau video ini sampai keluar, nyawaku bukan lagi milikku. Tapi kalau aku diam, aku akan jadi bagian dari kebohongan yang menghancurkan hidup seseorang yang tak bersalah. Untuk pertama kalinya sejak menjadi kepala lapas, aku merasa benar-benar takut. Bukan karena ancaman fisik, tapi karena aku sadar, aku sedang berdiri di tengah medan perang antara nurani dan sistem. Beberapa hari setelah itu, telepon di ruanganku berdering keras. Suara yang sama, berat dan dingin, kembali terdengar. "Pak Andri, kami dengar Bapak masih simpan salinan rekaman. Itu berbahaya, loh. Dunia ini penuh dengan orang yang ingin hidup tenang, bukan jadi pahlawan. Kami sarankan, jangan sampai hal yang tidak perlu terjadi pada keluarga Anda." Aku terdiam. Suaraku tak keluar. Pilihannya sederhana, lanjutnya. Kehormatan jabatan, atau kehilangan segalanya. Telepon itu terputus. Tanganku masih menggenggam gagang telepon yang bergetar, sementara seluruh tubuhku terasa dingin seperti batu. Aku menatap dinding kantor, tempat lambang Garuda tergantung megah di atas kepala. Tapi malam itu, aku merasa lambang itu menunduk. Aku sadar sepenuhnya, keadilan di negeri ini tidak selalu mati karena kejahatan, kadang ia mati karena diamnya orang baik. Dan aku, sudah mulai belajar diam. Namun jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik pelan. "Kau bisa menutup mata, Andri. Tapi kebenaran tidak akan berhenti menatapmu." Aku menutup laptop, menyembunyikan flash disk itu di laci besi terkunci. Lalu aku menulis satu kalimat di buku hitamku malam itu. Tekanan dari atas bukan lagi perintah. Ia sudah menjadi ancaman yang menjelma manusia. Dan sejak malam itu, setiap detak jam di ruanganku terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuranku sendiri. Dulu aku berpikir, penjara adalah tempat untuk menebus dosa.
Tapi semakin lama aku berada di sini, aku sadar, penjara bukan tempat orang bertobat. Ia adalah pasar gelap yang dikelola oleh tangan-tangan tak terlihat. Di balik setiap pintu besi dan dinding kusam, ada permainan yang jauh lebih rumit dari sekadar hitam dan putih. Aku mulai melihat semuanya perlahan, seperti lapisan kabut yang tersingkap satu persatu. Semuanya dimulai dari hal kecil, uang rokok, makanan tambahan, izin menelpon. Tapi dari situlah sistem berjalan. Setiap hal punya harga. Di lapas Salemba, bahkan udara bersih pun punya nilai tukar. Aku tahu praktik semacam ini ada di mana-mana, tapi dulu aku mencoba percaya bahwa aku bisa memperbaikinya. Ternyata aku salah. Yang kusangka bisa dikendalikan, justru menjadi pusaran yang menelanku. Setelah tekanan dari kementerian itu, aku merasa langkahku diawasi. Orang-orang yang dulu terlihat setia, mulai menunjukkan wajah lain. Beberapa petugas yang selama ini kukira jujur, ternyata punya hubungan dengan pihak luar. Mereka menjalankan bisnis yang bahkan tak bisa dijangkau oleh hukum. Ada yang mengatur arus narkoba, ada yang mengatur peredaran uang, ada pula yang bertugas memastikan siapa yang harus diam dan siapa yang harus bicara. Aku tahu semua itu, tapi aku tidak bisa bertindak. Bukan karena aku takut pada mereka, aku takut pada sistem yang melindungi mereka. Suatu malam, sekitar pukul 11, seorang napi senior bernama Guntur memintaku datang ke ruang isolasi. Guntur bukan narapidana biasa. Ia dikenal licik, tapi juga punya koneksi yang anehnya menjangkau orang-orang penting di luar sana. Aku sempat ragu, tapi sesuatu dalam nada suaranya membuatku memutuskan untuk datang. Di ruang isolasi yang gelap, Guntur duduk tenang di kursinya, merokok pelan. Asap tipis membentuk lingkaran di udara. "Pak Andri," katanya, "Bapak pikir Bapak masih jadi kepala di sini?" Aku menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Ia tersenyum. Senyum kecil yang membuatku mual. "Di sini, Pak, Bapak cuma simbol. Yang jalanin lapas ini bukan seragam, tapi uang. Dan uang itu datang dari atas, bukan dari kami." Aku membiarkannya bicara. "Kasus Amar itu cuma satu bagian kecil, Pak. Cuma satu pion. Tapi Bapak harus tahu, yang naruh pion itu bukan saya, bukan Bapak, tapi orang di luar tembok ini. Mereka pakai kita semua. Dan kalau Bapak berani buka mulut, percaya deh, tembok ini nggak akan jadi pelindung, tapi kuburan." Aku tidak langsung menjawab. "Kenapa kau kasih tahu aku semua ini?" tanyaku. Guntur mengangkat bahunya santai. "Karena saya capek lihat orang kayak Bapak masih percaya kalau hukum itu suci. Lapas ini bukan tempat pembinaan, Pak. Ini tempat barter. Nyawa, uang, reputasi, semua bisa dijual asal harganya cocok." Aku meninggalkan ruang itu dengan langkah berat. Kata-katanya seperti racun yang menyusup perlahan ke dalam pikiranku. Aku ingin menyangkal, tapi semakin aku melihat sekitar, semakin sulit untuk membantahnya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa salah satu petugas baru ditemukan pingsan di area dapur, dengan bekas pukulan di kepala. Tak ada saksi, tak ada pelaku. Tapi aku tahu, itu bukan kebetulan. Petugas itu dikenal jujur, dan belakangan sering bertanya tentang logistik makanan yang tidak sesuai catatan. Ia hanya menjadi korban kecil dari permainan besar. Malamnya, aku kembali ke ruang kendali CCTV. Aku ingin memastikan sendiri aktivitas malam itu. Tapi yang kulihat bukan hanya kejadian di dapur, ada hal lain yang lebih mencengangkan. Sebuah ruangan di blok belakang, yang seharusnya kosong, terlihat ramai. Orang-orang keluar masuk membawa koper kecil. Aku mengenali salah satu wajahnya, seorang pejabat lapas tingkat menengah yang sering datang, berkunjung, ke Salemba tanpa alasan resmi. Aku membesarkan tampilan layar, memperhatikan lebih seksama. Mereka menimbang sesuatu, mencatat, lalu menyegel koper itu. Barang itu, bukan makanan. Bukan perlengkapan lapas. Aku tahu betul apa itu. Narkoba. Dari dalam tembok yang seharusnya menahan kejahatan, justru kejahatan itu lahir dan beranak pinak. Tanganku gemetar. Aku mematikan layar, menutup ruangan, lalu bersandar di pintu. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku tahu, jika aku menyebarkan video ini, karierku akan selesai, mungkin juga hidupku. Tapi jika aku diam,
Aku adalah bagian dari mereka. Keesokan harinya, aku memanggil Rendra diam-diam. Kau percaya padaku? Tanyaku. Rendra mengangguk, walau aku tahu ia tak sepenuhnya mengerti arah pembicaraan ini. Aku ingin kau simpan sesuatu. Tapi jangan pernah bilang siapapun. Aku menyerahkan satu salinan video kepada Rendra. Ia menatapku bingung. Pak, ini berbahaya, katanya. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi kebenaran selalu berbahaya di tempat seperti ini. Beberapa hari kemudian, Rendra menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Kantornya kosong. Handphonenya tidak aktif. Saat aku menanyakan ke bagian kepegawaian, mereka bilang dia mengajukan cuti mendadak karena urusan keluarga. Tapi aku tahu itu bohong. Aku mencoba menelusuri rumahnya. Kosong. Tetangganya bilang, malam sebelumnya ada 2 mobil hitam berhenti di depan rumah. Aku terdiam lama di depan pagar rumah Rendra yang sepi. Angin malam berembus, membawa aroma besi karat yang sama seperti di penjara. Aku sadar, tembok itu bukan hanya ada di lapas. Ia juga berdiri di luar, memisahkan antara mereka yang berkuasa dan mereka yang dikorbankan. Sejak hari itu, aku berhenti percaya bahwa aku masih memimpin tempat ini. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap pintu yang kubuka mungkin menjadi pintu terakhir yang bisa kututup sendiri. Namun di tengah semua ketakutan itu, satu hal terus menghantuiku, Amar. Ia tetap tenang, seolah tahu bahwa semua ini akan terjadi. Setiap kali aku melintas di depannya, ia hanya menatapku, tanpa bicara. Tapi tatapan itu menyimpan tanya yang sama setiap hari. Sampai kapan Bapak diam? Aku tidak punya jawaban. Yang kupunya hanya rasa bersalah yang makin hari makin menyesakkan dada. Aku tahu, di dalam dan di luar tembok ini, semua orang sedang bermain peran. Ada yang berpura-pura menjalankan hukum, ada yang berpura-pura mencari kebenaran. Tapi pada akhirnya, semua hanya menunggu giliran untuk menjadi korban dari permainan yang mereka buat sendiri. Malam itu, aku menulis satu kalimat lagi di buku hitamku, catatan yang mulai terasa seperti pengakuan dosa yang tak ada habisnya. Penjara tidak pernah diciptakan untuk menahan kejahatan. Ia hanya memindahkannya dari luar ke dalam, agar dunia di luar tampak bersih. Dan saat aku menutup buku itu, aku tahu, aku tidak lagi berdiri di sisi hukum. Aku telah menjadi bagian dari permainan di balik tembok yang kubangun sendiri. Aku tidak tahu kapan tepatnya kebohongan mulai terasa seperti kebenaran. Awalnya aku berpikir semua ini hanya sementara, bahwa aku bisa keluar dari lingkaran ini jika aku tetap berhati-hati, jika aku tetap terlihat bersih di mata dunia. Tapi ternyata, setiap kebohongan yang kuucapkan justru menuntunku lebih jauh ke dalam jurang yang tak lagi bisa kugapai ujungnya. Setelah Rendra menghilang, suasana di dalam lapas berubah. Aku merasa setiap dinding, setiap mata sipir, setiap langkah napi memantulkan bayangan yang sama, kecurigaan. Ada yang tahu aku menyimpan sesuatu. Aku bisa merasakannya. Namun aku tak punya siapapun untuk berbagi cerita. Bahkan keluargaku pun tak tahu bahwa setiap malam aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya menunggu waktu berhenti agar semuanya selesai. Suatu pagi, aku dipanggil oleh seseorang dari kementerian. Suara di telepon terdengar dingin, terukur, dan tanpa emosi. Pak Andri, ada hal penting terkait kasus publik figur yang sedang ditahan di tempat Bapak. Kami minta Bapak tetap kooperatif. Jangan banyak bicara ke media. Aku tahu maksudnya. Itu bukan permintaan, itu perintah. Beberapa hari kemudian, aku diwawancarai oleh wartawan. Mereka datang dengan kamera, mikrofon, dan tatapan haus akan berita. Salah satu dari mereka bertanya, benarkah ada perlakuan istimewa terhadap Amar Zoni selama ditahan di lapas Salemba? Aku tersenyum, mencoba terdengar tenang. Tidak ada perlakuan istimewa. Semua tahanan di sini diperlakukan sama. Kami menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku. Padahal aku tahu, kalimat itu sepenuhnya bohong. Amar tidak mendapatkan perlakuan istimewa, tapi juga tidak diperlakukan adil. Ia dikurung di blok yang salah, dipantau terus-menerus, bahkan beberapa napi disuruh memancing emosinya agar tampak buruk di depan publik. Semua itu bukan perintahku, aku hanya menandatangani kertas tanpa bisa menolak. Setelah wawancara itu,
Aku menatap pantulan wajahku di cermin ruang kerjaku. Mataku terlihat kosong. Wajahku bukan lagi wajah seorang kepala lapas. Itu wajah seseorang yang kehilangan arah, tapi tetap berusaha tampak berwibawa agar dunia tak tahu betapa dalam ia sudah tenggelam. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan berat. Setiap laporan yang masuk dari bagian keamanan terasa seperti pesan terselubung. Nama-nama baru muncul, nama pejabat, nama petugas, bahkan nama orang luar yang tak pernah kutahu tapi tiba-tiba memiliki pengaruh besar dalam kebijakan lapas. Aku mulai menyadari bahwa semua kejadian yang menimpa Amar sudah direncanakan jauh sebelum ia menginjakkan kaki di sini. Aku hanya bagian kecil dari skenario besar itu. Malam itu, aku kembali ke ruang kendali CCTV. Entah mengapa, aku selalu kembali ke sana, seperti orang yang tidak bisa berhenti menggaruk luka yang belum sembuh. Layar-layar menampilkan gambar rutin, narapidana berjalan, petugas berpatroli, gerbang terkunci. Tapi ada satu layar yang tiba-tiba gelap. Layar yang sama yang menampilkan ruangan tempat koper-koper itu dulu berpindah tangan. Aku memanggil teknisi, tapi mereka bilang semua sistem baik-baik saja. Mungkin ada kesalahan server, Pak, katanya singkat. Tapi aku tahu, itu bukan kesalahan teknis. Itu penghapusan. Bukti yang pernah kulihat kini hilang tanpa jejak. Aku mulai merasakan tekanan yang berbeda. Surat-surat datang dari berbagai pihak, sebagian anonim, sebagian memakai kop institusi. Ada yang memuji kinerjaku, ada yang memperingatkan, ada pula yang berisi ancaman halus. Salah satu surat bahkan hanya berisi satu kalimat pendek. Kau sudah tahu terlalu banyak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras belakang kantor lapas, menatap tembok tinggi yang menjulang tanpa ujung. Tembok itu kini terasa seperti cermin. Dulu aku percaya, aku berdiri di sisi luar tembok, menjaga mereka yang di dalam. Tapi kini aku tahu, aku sama saja dengan mereka. Aku juga terkurung, hanya saja selku tak punya jeruji, melainkan rasa bersalah. Keesokan harinya, aku dipanggil lagi oleh seseorang yang belum pernah kulihat. Ia memperkenalkan diri sebagai penasehat internal, kementerian, tapi aku tahu itu hanya kedok. Ia datang dengan jas abu-abu, rapi, wangi, dan penuh keangkuhan. Pak Andri, katanya lembut, kami butuh kerja sama Bapak dalam proses penyidikan tambahan terhadap Amar. Ada beberapa keterangan yang harus Bapak sesuaikan. Sesuaikan? Tanyaku. Ia tersenyum kecil. Iya, kadang kebenaran perlu diarahkan agar tidak menimbulkan kebingungan publik. Kami hanya ingin memastikan semua berjalan lancar. Aku terdiam. Ia mengeluarkan berkas dari tas kulitnya, lalu meletakkannya di depanku. Ini draft pernyataan resmi. Bapak hanya perlu tanda tangan. Semuanya sudah diatur, jadi tak perlu khawatir. Aku membuka berkas itu. Di dalamnya, tertulis beberapa kalimat yang tak pernah kukatakan. Disebutkan bahwa Amar bersikap tidak kooperatif, bahwa ia mencoba menyuap petugas, bahwa ia terlibat langsung dalam peredaran barang haram di dalam lapas. Semuanya bohong. Aku tahu itu. Tanganku gemetar saat memegang pena. Bagaimana kalau saya tidak tanda tangan? Tanyaku pelan. Pria itu menatapku datar, lalu bersandar santai di kursi. Pak Andri, dunia ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang siapa yang cukup kuat untuk bertahan. Saya harap Bapak paham. Kalimat itu menggantung di udara, berat seperti batu yang menekan dada. Dan pada akhirnya, aku menandatangani dokumen itu. Satu tanda tangan yang membunuh sisa keyakinanku tentang keadilan. Beberapa jam setelahnya, aku menatap berkas itu lama-lama. Aku tahu aku baru saja mengubur seseorang yang mungkin tak bersalah. Aku juga tahu, sejak saat itu, aku tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Hari demi hari berlalu, dan media mulai memberitakan hasil, temuan baru, dari lapas Salemba. Mereka menulis apa yang tertulis di berkas itu seolah itu kebenaran mutlak. Aku melihat namaku muncul di berita, dipuji karena ketegasan, karena kerja sama penuh dengan aparat. Setiap pujian itu terasa seperti cambuk. Mereka memujiku atas dosa yang tidak terlihat. Namun sesuatu berubah di dalam diriku. Setiap kali aku berjalan di koridor, setiap tatapan napi terasa berbeda. Ada rasa benci,
ada rasa tahu, dan ada satu tatapan dari Amar yang terus menembusku setiap kali kami bertemu. Ia tidak pernah bicara banyak, tapi suatu hari, saat aku hendak melewati selnya, ia berkata pelan, tanpa menatapku. Kadang, penjara bukan tempat orang seperti saya, Pak. Tapi tempat orang seperti Bapak. Aku berhenti sejenak. Nafasku tercekat. Aku ingin membalas, ingin menjelaskan, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Karena di dalam hatiku, aku tahu ia benar. Sejak saat itu, aku tidak lagi melihat lapas dengan cara yang sama. Setiap kunci yang kuputar, setiap pintu yang kubuka, terasa seperti doa yang tertolak. Aku sudah menjadi bagian dari kebohongan yang kupertahankan sendiri. Dan semakin dalam aku mencoba menutupinya, semakin aku tenggelam di dalamnya. Kini aku bukan lagi kepala lapas. Aku hanyalah penjaga kebohongan. Ada satu hal yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun, seberapapun kuat kekuasaannya, waktu. Dan waktu, pelan tapi pasti, mulai menelanjangi kebohongan yang kusembunyikan. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang sama, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di dalam lapas seperti menebal. Bisik-bisik semakin sering terdengar di antara para napi. Beberapa petugas yang dulu tunduk kini mulai bersikap canggung di hadapanku. Aku tahu, ada sesuatu yang bocor. Semuanya dimulai dari kabar kecil. Seorang wartawan muda dari media independen mengirimkan surat elektronik ke bagian humas lapas. Ia menanyakan tentang rekaman CCTV yang hilang, dan laporan tidak sinkron antara blok tahanan dan data administrasi resmi. Awalnya, surat itu hanya dianggap gangguan kecil. Tapi bagiku, itu seperti peluru pertama yang menembus tembok yang selama ini kutegakkan. Aku memanggil kepala keamanan, Suryana, ke ruanganku. Ia datang dengan wajah tegam, matanya terus berpindah ke arah kamera pengawas di langit-langit. Ada yang aneh, kataku. Suryana menarik napas. Saya tahu, Pak. Dan saya juga tahu Bapak tahu apa yang saya tahu. Kalimatnya terdengar seperti ancaman terselubung. Aku menatapnya lama. Apa maksudmu? Ia menunduk, tangannya gemetar. Pak Andri, ada orang dari luar yang mulai cari tahu tentang malam itu. Tentang koper. Tentang Rendra. Dadaku langsung terasa sesak. Nama itu, Rendra, seperti hantu yang tiba-tiba kembali dari kubur. Aku berusaha tetap tenang. Kau bicara dengan siapa? Dengan orang yang mengaku dari media. Tapi, mereka tahu terlalu banyak. Aku memejamkan mata sejenak. Di kepalaku, potongan-potongan kenangan mulai berputar cepat, koper, CCTV, rekaman, Rendra yang menghilang, dan wajah Amar yang selalu menatapku dalam diam. Sejak saat itu, setiap langkahku terasa berat. Setiap telepon yang masuk membuatku waspada. Aku mulai mencurigai semua orang, termasuk diriku sendiri. Aku merasa tembok yang dulu melindungi kini justru menjerat. Malam itu aku duduk lama di ruanganku, menatap catatan di buku hitamku. Tulisan tanganku mulai bergetar, tidak serapi biasanya. Aku menulis kalimat yang seolah berbicara kepada diriku sendiri. Kebenaran bukan sesuatu yang datang dari cahaya. Kadang ia muncul dari gelap, dan menyala di saat kita paling tidak siap. Aku tahu waktuku hampir habis. Tapi aku belum siap kehilangan kendali. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu siapa wartawan itu. Namanya Raisa Pranata, muda, cerdas, dan dikenal karena liputan-liputan berani tentang kasus korupsi aparat. Aku tahu tipe orang seperti dia, idealistik, keras kepala, dan berbahaya bagi orang sepertiku. Aku meminta sekretarisku menjadwalkan pertemuan informal. Aku bilang padanya agar tak ada catatan resmi, tak ada laporan. Semua di luar sistem. Pertemuan berlangsung di sebuah kafe kecil di daerah Rawasari. Raisa datang dengan ransel dan wajah serius. Ia tidak menyapaku dengan sopan seperti kebanyakan wartawan lain, ia langsung membuka laptopnya dan berkata, "Pak Andri, saya punya sesuatu yang Bapak mungkin ingin lihat." Ia memutar sebuah video pendek. Aku terdiam. Video itu menampilkan cuplikan dari blok belakang lapas. Kualitasnya tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Terlihat seseorang membawa koper yang sama seperti yang kulihat di CCTV dulu,
Dan yang lebih menakutkan, di akhir video itu, terlihat bayangan seseorang yang sangat kukenal, aku sendiri. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Raisa menatapku tajam. Saya tahu ini berbahaya, Pak. Tapi saya tidak ingin menjatuhkan Bapak. Saya hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di Salemba? Aku menunduk lama. Dalam benakku, ada dua pilihan, menyelamatkan diriku, atau berkata jujur. Tapi aku tahu, kejujuran di dunia ini bukan pilihan yang aman. Aku mengangkat wajah, berusaha tenang. Video itu, sudah lama. Sudah tak relevan. Raisa menggeleng pelan. Justru karena sudah lama, Pak. Artinya, kebohongan juga sudah terlalu lama berdiri. Kata-katanya menghantam keras, tapi aku tetap berpura-pura kuat. Aku meninggalkan tempat itu tanpa janji, tapi di dalam kepalaku, semuanya mulai retak. Setelah pertemuan itu, aku tak bisa bekerja dengan normal. Surat dari kementerian datang lagi, tapi kali ini nada tulisannya berubah. Lebih tajam, lebih personal. Mereka bilang, kami dengar ada kebocoran data internal. Hati-hati dengan siapa Bapak bicara. Malamnya, aku mendapati sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Buku hitamku, yang selalu kusimpan di laci terkunci, tidak ada. Aku mencari kemana-mana, tapi nihil. Tidak ada jejak. Tidak ada yang tahu. Tanganku gemetar. Keringat dingin membasahi punggungku. Buku itu berisi catatan-catatan pengakuanku, hal-hal yang tak pernah kuceritakan kepada siapapun. Jika buku itu jatuh ke tangan yang salah, aku selesai. Aku memeriksa rekaman CCTV di ruanganku. Semua normal, sampai aku melihat satu momen aneh. Sekitar pukul 2 dini hari, seseorang masuk ke ruanganku. Wajahnya tidak jelas, tapi aku mengenali gerak tubuhnya. Suryana. Orang yang baru saja memperingatkanku tentang kebocoran. Aku duduk terpaku. Nafasku berat. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi kepala lapas, aku merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang bisa dipercaya lagi. Di luar, suara rantai besi terdengar beradu, ritme monoton yang selama ini biasa saja, tapi malam itu terdengar seperti derak rantai yang menandai akhir kebebasan. Beberapa hari kemudian, berita tentang oknum lapas yang terlibat dalam praktik ilegal muncul di televisi. Tidak disebutkan nama, tapi semua orang di kantor tahu arah beritanya. Aku mencoba tetap bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali aku masuk ruang rapat, percakapan mendadak berhenti. Aku bukan lagi pemimpin. Aku menjadi bayangan yang dihindari. Sore itu, aku menerima pesan tanpa nama di ponselku. Kami tahu tentang video itu. Jangan coba bersih-bersih nama. Ini baru permulaan. Aku duduk lama menatap pesan itu. Jari-jariku gemetar saat menekan tombol hapus, tapi rasanya percuma. Pesan itu mungkin sudah dikirim ke banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar sepenuhnya, kebohongan yang kubangun mulai retak dari dalam. Aku berjalan ke blok sel Amar malam itu. Ia sedang duduk bersandar, menulis sesuatu di buku kecilnya. Ketika aku lewat, ia menatap sekilas dan berkata pelan, nyaris seperti gumaman. Akan selalu ada harga untuk kebenaran, Pak. Tapi lebih mahal lagi harga untuk menutupinya. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan pergi. Tapi kalimat itu terus berputar di kepalaku, menghantam dinding kesadaranku tanpa henti. Di rumah, aku menatap diriku di cermin. Wajah itu tampak lebih tua 10 tahun. Dan di balik mata yang kosong itu, aku tahu, retakan sudah terlalu dalam untuk diperbaiki. Mungkin aku tidak lagi punya kendali atas apa yang akan terjadi, tulisku malam itu, tapi jika ini harus runtuh, biarlah semuanya jatuh bersamaan. Termasuk aku. Aku dulu percaya bahwa sistem adalah perisai. Bahwa selama aku berjalan di jalur yang mereka tentukan, aku akan aman. Aku pikir jabatan, seragam, dan sumpah kedinasan bisa melindungiku dari apapun. Tapi kini, aku tahu, sistem itu tidak pernah melindungi siapapun. Ia hanya memelukmu erat sampai kau berhenti bernapas. Sejak berita bocor itu muncul, hari-hariku berubah menjadi labirin ketakutan. Telepon dari kementerian datang setiap pagi, tapi bukan lagi untuk memuji atau memberi arahan. Nada mereka berubah, dingin, tajam,
penuh kecurigaan. "Pak Andri, kami sedang evaluasi," kata salah satu pejabat dengan suara datar. "Ada indikasi ketidakberesan di bawah wewenang Bapak." Aku ingin tertawa mendengar kata, indikasi. Seolah mereka tidak tahu bahwa mereka sendiri yang menulis skenario kotor ini. Aku menjawab dengan suara serendah mungkin, menahan amarah yang menumpuk, "Saya sudah menjalankan semua perintah, sesuai arahan." Tapi di ujung telepon, hanya ada keheningan. Lalu suara singkat, "Hati-hati, Pak Andri. Dalam sistem ini, kesetiaan pun ada batasnya." Kalimat itu seperti palu yang menghantam tengkorakku. Mereka mulai memutus jarak. Perlahan tapi pasti, aku dijadikan kambing hitam. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat resmi dengan kop kementerian. Di dalamnya tertulis perintah pemeriksaan internal. Alasannya, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedural dalam penanganan tahanan kasus khusus. Aku tahu, itu hanya pembuka. Langkah pertama sebelum eksekusi politik dilakukan. Aku memanggil beberapa staf ke ruanganku. Tapi wajah-wajah yang datang bukan wajah yang kukenal. Mereka tampak gugup, menunduk, menjawab seadanya. Suryana, orang yang dulu kupercaya, tidak muncul. Dan aku tahu, jika seseorang menghilang di tengah badai seperti ini, itu hanya berarti dua hal, ia kabur, atau berpihak pada mereka. Aku duduk di kursiku lama sekali. Pintu tertutup rapat. Tapi pikiranku seperti terjebak di tengah ruangan yang semakin menyempit. Aku membuka kembali berkas laporan harian, mencoba mencari celah untuk membela diri. Tapi semakin kubaca, semakin aku sadar, semua sudah diatur. Tanggal-tanggalnya disesuaikan. Tanda tangan palsu. Bukti dihapus. Dalam catatan resmi, aku tampak seperti dalang di balik segalanya, peredaran barang, manipulasi laporan, hingga tekanan terhadap tahanan tertentu. Mereka membuatku menjadi monster di atas kertas. Aku mencoba menelepon beberapa orang yang dulu menjadi jalur komunikasi rahasia dengan pihak kementerian. Tak satu pun menjawab. Salah satu bahkan langsung memblokir nomorku. Malam itu, aku memutuskan untuk kembali ke lapas, sendirian. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri apakah tempat itu masih milikku atau tidak. Udara malam Jakarta terasa berat, lembab, dan penuh bau karat dari gerbang besi yang berdecit. Saat aku melangkah masuk, beberapa petugas hanya menatap sekilas lalu mengalihkan pandangan. Tak ada lagi hormat. Tak ada lagi sapaan, "Siap, Pak." Yang tersisa hanyalah diam. Aku berjalan ke ruang kontrol CCTV. Layar-layar yang dulu kuandalkan kini menampilkan gambar yang tak lagi utuh, sebagian gelap, sebagian kabur. Dan di salah satu layar, aku melihat sosok Suryana berdiri di depan kantor administrasi, berbicara dengan dua orang asing. Mereka berpakaian rapi, mengenakan ID yang tidak kutahu asalnya. Aku memperhatikan gerak bibir mereka. Suryana tampak memberi isyarat ke arah kantorku. Aku langsung mengerti. Mereka tidak menunggu. Mereka sedang menghapus sisa-sisa keberadaanku dari tempat ini. Aku berjalan cepat ke kantorku, membuka laci dengan tangan gemetar. Semua dokumen pribadiku hilang. Map merah yang berisi catatan pengawasan, surat perintah dari atas, bahkan surat resmi tentang kasus Amar, lenyap. Yang tersisa hanya satu lembar kertas putih, dengan tulisan tangan rapi. "Kami harus menjaga nama baik institusi. Terima kasih atas pengabdian Anda." Aku menatap kertas itu lama. Ada sesuatu yang aneh, tulisan itu bukan dari tangan orang luar. Aku mengenali goresannya. Tulisan itu milik Suryana. Dadaku bergemuruh. Tanganku mengepal. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Malam itu, aku duduk di kursi yang dulu jadi simbol kekuasaanku. Tapi kini kursi itu hanya jadi saksi bisu kehancuranku sendiri. Lampu ruanganku berkedip pelan, dan untuk pertama kalinya aku sadar, aku bukan lagi kepala lapas Salemba. Aku hanyalah tahanan yang belum resmi ditangkap. Beberapa hari kemudian, tim investigasi datang. Mereka berpakaian lengkap, membawa berkas tebal, dan tersenyum sopan seperti serigala yang berpura-pura bersahabat. Mereka tidak datang untuk mencari kebenaran. Mereka datang untuk mengubur kebenaran. "Bapak akan kami bantu," kata salah satu dari mereka. "Tapi mohon Bapak tetap tenang.
Semua bisa diselesaikan dengan baik. Aku tahu maksud kalimat itu, diam, atau lenyap. Mereka menanyai aku tentang banyak hal. Tentang Amar, tentang barang yang masuk, tentang rekaman CCTV. Setiap pertanyaan terasa seperti jerat yang ditarik perlahan. Aku mencoba menjawab hati-hati, tapi di setiap kata yang keluar, aku bisa merasakan betapa sia-sianya perlawanan ini. Salah satu dari mereka mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Kami tahu Bapak punya salinan video itu. Kami sarankan jangan main dua kaki. Aku menatapnya tajam. Dan kalau aku menyerahkan? Ia tersenyum sinis. Mungkin kami bisa pastikan Bapak pensiun dengan tenang. Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku tahu, mereka tidak akan pernah membiarkanku tenang. Setelah mereka pergi, aku duduk menatap kosong. Kantor yang dulu menjadi pusat kendali kini terasa asing. Temboknya seperti menutup lebih rapat, seolah tahu bahwa aku sedang terkepung oleh sistem yang dulu kujaga dengan sepenuh keyakinan. Aku mencoba mencari Rendra, harapanku satu-satunya. Tapi tidak ada kabar. Beberapa orang bilang ia sudah keluar negeri. Ada juga yang bilang ia ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan. Tak ada yang pasti. Yang pasti hanya satu, aku sendirian. Malam itu, aku membuka pintu sel isolasi. Tempat di mana dulu aku pertama kali berbicara dengan Guntur. Ruang itu dingin, lembab, dan berbau kematian yang tak pernah hilang. Aku berdiri di tengah ruangan itu lama sekali, lalu berkata pelan, entah kepada siapa. Sistem ini bukan rumahku. Ini jebakan yang kubangun sendiri. Di luar, hujan turun deras. Setiap tetesnya terdengar seperti suara rantai yang jatuh satu persatu, memecah keheningan. Aku menatap langit-langit lembab di atas kepala, lalu tersenyum getir. Aku telah melakukan segalanya demi mempertahankan posisi, nama, dan harga diri. Tapi kini aku mengerti, harga diri di mata sistem hanyalah kertas yang bisa mereka bakar kapanpun mereka mau. Sebelum meninggalkan ruangan itu, aku menulis satu kalimat terakhir di dinding dengan spidol hitam. Sistem tidak pernah mengkhianati siapapun, ia hanya menunjukkan wajah aslinya ketika kau berhenti berguna. Dan malam itu, aku tahu, retakan yang dulu kecil kini telah menjadi jurang. Jurang yang tak bisa kututup lagi, bahkan dengan seluruh kebohongan yang pernah kubuat. Aku tidak tahu lagi berapa lama aku bertahan dengan ketakutan yang sama. Hari-hari berlalu tanpa arah, penuh bisik-bisik dan tatapan curiga. Setiap langkah di koridor lapas terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tidak ada yang mempercayaiku lagi, bahkan bayanganku sendiri tampak menertawaiku setiap kali aku menatap cermin kantor yang retak. Aku, Andri Wibowo, Kepala Lapas Salemba. Dulu aku dipuji karena ketegasanku. Kini, semua orang menatapku seperti bangkai yang belum dikubur. Sore itu, hujan mengguyur Jakarta tanpa ampun. Langit kelabu, dan aroma tanah basah menembus jendela ruanganku yang terbuka sedikit. Aku duduk di kursi yang kini terasa seperti kursi pesakitan. Di depanku, tumpukan berkas yang dulu menjadi sumber kekuasaan kini menjelma menjadi saksi bisu kebohongan yang kutulis sendiri. Lalu, datanglah mereka. 3 orang berseragam hitam. Tanpa tanda pangkat, tanpa salam, tanpa senyum. Salah satu dari mereka menaruh map coklat di mejaku. Kami diperintahkan langsung dari pusat. Ada hal yang harus Bapak jelaskan malam ini juga, katanya dingin. Aku tidak bertanya siapa yang mengirim mereka. Aku sudah tahu. Ini bukan lagi soal prosedur, ini soal penghapusan jejak. Mereka menyalakan perekam suara, dan yang terdengar pertama kali adalah pertanyaan sederhana yang menusuk jantungku. Apakah benar Bapak yang memerintahkan pemindahan tahanan atas nama Amar Zoni ke blok isolasi tanpa surat resmi? Aku menarik napas panjang. Suara hujan di luar seperti ribuan jarum yang menghantam genting. Aku tahu, malam ini aku tak bisa berbohong lagi. Tidak untuk mereka. Tidak untuk diriku sendiri. Ya, jawabku akhirnya, lirih tapi tegas. Saya yang memerintahkan. Salah satu dari mereka mencatat cepat, tanpa ekspresi. Tapi pertanyaan berikutnya membuat tubuhku gemetar. Dan apakah benar, setelah pemindahan itu, ada transaksi tertentu yang melibatkan pihak luar dan beberapa staf Bapak sendiri? Aku menatap mata lelaki itu. Gelap.
datar. Tak ada rasa kemanusiaan di sana. Aku tahu apa yang ia maksud. Dan aku tahu, pengakuanku akan menyalakan api yang tak akan pernah padam lagi. Aku menunduk, kedua tanganku bergetar. Ya, kataku pelan. Saya menerima instruksi untuk melakukannya. Tapi bukan saya yang merencanakan. Saya hanya menjalankan. Siapa yang memberi perintah? Suara itu menghantam seperti peluru. Aku terdiam lama. Terlalu lama. Mereka menatapku dengan tajam, menunggu, menahan napas. Dan akhirnya, aku menyebut nama itu. Nama yang selama ini kutahan, nama yang menjadi inti dari seluruh kebusukan ini. Nama yang bisa membuatku lenyap dalam semalam jika sampai keluar dari ruangan itu. Suryana. Satu kata. Tapi efeknya seperti ledakan. Orang yang duduk di sebelah kanan tiba-tiba berdiri. Anda yakin? Katanya setengah berteriak. Aku mengangguk. Dia bukan hanya bawahan. Dia penghubung langsung dengan pihak luar. Semua arahan datang lewat dia. Keheningan menggantung di udara. Mereka saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka mematikan perekam suara. Cukup, katanya singkat. Bapak sudah terlalu banyak bicara. Aku menatap mereka, bingung. Apa maksud kalian? Bukankah kalian ingin pengakuan? Sebelum sempat aku berdiri, salah satu dari mereka menarik kerah bajuku, mendorongku ke dinding dengan kasar. Suara benda logam beradu terdengar di telingaku, dingin, tajam, dan mematikan. Pengakuan, Pak Andri, katanya sambil menekan sesuatu ke leherku. Itu hanya formalitas. Kami tidak perlu kebenaran, kami hanya perlu penutup cerita. Aku berusaha melawan, tapi mereka terlalu kuat. Satu pukulan mendarat di perutku, membuat nafasku hilang. Darah terasa asin di ujung lidah. Aku berlutut. Tanganku menekan lantai yang dingin. Aku mendengar langkah mereka menjauh, lalu suara pintu terkunci dari luar. Hujan di luar semakin deras. Di tengah kabut pikiranku, aku sadar, mereka tidak akan melaporkanku. Mereka akan menghapusku. Aku bangkit dengan susah payah, berjalan tertatih menuju laci kecil di bawah meja. Di dalamnya, ada amplop lusuh berisi flash disk hitam, salinan terakhir dari CCTV malam kejadian Amar dipindahkan. Salinan yang semua orang kira telah hilang. Aku menatap benda kecil itu dengan mata berair. Seluruh kehancuran ini berawal dari sinilah. Dan kini, mungkin hanya benda ini yang bisa membuktikan bahwa aku bukan dalang tunggal. Aku memasukkan flash disk itu ke saku dalam seragamku, lalu menatap cermin di depan meja. Pantulan diriku tampak asing. Mata sayu, pipi lebam, darah mengering di sudut bibir. Aku tersenyum getir. Kalau sistem tak bisa membersihkan dirinya, biar darahku yang jadi tinta untuk menulis kebenaran, gumamku pelan. Malam itu, aku menulis sebuah surat pengakuan. Tangan gemetar, tapi setiap kata terasa seperti luka yang terbuka. Saya, Andri Wibowo, mengakui bahwa kasus ini bukan hanya soal penyalahgunaan wewenang. Ini tentang permainan kekuasaan. Tentang perintah yang datang dari orang-orang yang lebih tinggi dari jabatan saya. Tentang Suryana, yang menjadi perantara antara institusi dan kepentingan luar. Saya tidak bersih. Saya ikut kotor. Tapi saya tidak sendirian. Dan jika saya ditemukan mati, anggap itu bukan bunuh diri, itu eksekusi. Kertas itu kutinggalkan di atas meja, bersama bercak darah yang menetes dari luka di pelipisku. Aku tahu, mereka akan kembali. Dan aku tahu, kali ini mereka tidak datang untuk bertanya. Aku membuka jendela. Hujan masuk, membasahi surat itu hingga tintanya sedikit luntur. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin satu hal, agar seseorang di luar sana menemukan surat itu, dan tahu bahwa kebenaran tidak pernah mati. Langkah kaki terdengar di luar. Suara sepatu berat menghantam lantai koridor. Aku menggenggam benda kecil di saku, flash disk itu. Kalau mereka ingin menghapusku, bisikku lirih, mereka harus menodai tangan mereka sendiri. Pintu terbuka dengan keras. Sosok-sosok itu kembali. Kali ini tanpa senyum, tanpa kata. Dan saat mereka menarik pelatuk di tanganku, hanya satu hal yang kupikirkan. Bukan tentang jabatan. Bukan tentang penyesalan. Tapi tentang Amar, orang yang kujebak,
tapi justru membuka mataku tentang siapa sebenarnya yang menjadi tahanan dalam sistem ini. Aku mendengar suara letusan itu menggema. Tubuhku jatuh. Dunia berputar pelan. Di antara sisa kesadaranku, aku melihat darah mengalir di lantai, membentuk jejak menuju surat di atas meja. Dan di detik terakhir, sebelum gelap sepenuhnya, aku tahu pengakuanku akhirnya tertulis. Bukan dengan tinta, tapi dengan darah. Aku pikir segalanya berakhir malam itu, saat darahku menyentuh lantai, saat peluru menembus bahuku dan dunia berubah menjadi kabut abu-abu yang perlahan menghisap cahaya. Tapi ternyata tidak. Kematian tidak datang secepat yang kubayangkan. Ia datang perlahan, seperti seseorang yang duduk di ujung ranjang, menungguku menyerah dengan sendirinya. Aku masih hidup. Setidaknya, begitulah kata dokter ketika aku membuka mata untuk pertama kalinya di sebuah ruangan yang asing, bau obat, suara alat medis, dan wajah seseorang yang menatapku tanpa ekspresi. Ia mengenakan jas putih, tapi matanya tidak menunjukkan empati. Hanya ada kewaspadaan, seolah aku bukan pasien, tapi tahanan. "Bapak selamat," katanya pelan. Pelurunya tidak mengenai jantung. "Tapi kami menyarankan Bapak istirahat total." Nada suaranya hambar. Dan di balik pintu, aku melihat dua orang berseragam hitam berjaga. Mereka bukan perawat. Mereka pengawal. Aku tidak tahu berapa hari aku terbaring di tempat itu. Waktu terasa seperti pasir yang terus mengalir tanpa arah. Setiap kali aku membuka mata, bayangan malam itu datang menghantam kembali, suara tembakan, kilat hujan, dan tatapan kosong dari pria-pria yang menembakku. Aku mendengar suara mereka dalam mimpi. Kebenaran tidak butuh saksi, cukup pengakuan yang bisa dikontrol. Suara itu menusuk telingaku lagi dan lagi, seperti mantra yang tidak pernah berhenti. Dan setiap kali aku mencoba tidur, aku melihat wajah Amar muncul dari kegelapan. Bukan dengan amarah, tapi dengan mata yang memancarkan sesuatu yang lebih menyakitkan, belas kasihan. Aku terbangun dengan keringat dingin, menatap langit-langit putih yang retak di beberapa bagian. "Kau lihat, Mar," bisikku lirih. "Sistem ini bahkan menolak menghapusku." Hari ketiga, seseorang datang. Ia berpakaian rapi, membawa map hitam, dan tersenyum ramah seperti tidak ada darah yang menodai tangannya. "Pak Andri," katanya lembut. "Kami diutus dari kementerian untuk memastikan Bapak dalam kondisi stabil. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi." Aku hanya menatapnya, diam. Aku sudah tahu permainan ini. Mereka ingin memastikan aku tidak membuka mulut sebelum waktunya. "Surat Bapak," katanya lagi. "Yang Bapak tulis malam itu, sudah kami amankan." Aku mengerutkan kening. "Sudah kalian amankan?" ulangku. "Atau sudah kalian bakar?" Ia tersenyum samar. "Kami tidak menghancurkan bukti, Pak. Kami hanya memastikan tidak ada salah tafsir." Aku menahan napas. Kata-kata itu seperti racun yang dibungkus madu. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak mereka perkirakan terjadi. Beberapa hari setelah itu, berita mulai beredar, bukan dari media besar, tapi dari kanal-kanal kecil, akun anonim, dan forum daring yang biasa diabaikan. Ada video berdurasi pendek yang beredar luas. Gambar buram, tapi cukup jelas menunjukkan seseorang berpakaian seragam lapas tengah berbicara di depan kamera CCTV. Suaranya pelan, tapi tegas. Jika video ini muncul di luar, berarti saya sudah tidak ada. "Nama saya Andri Wibowo. Saya tidak bersih. Tapi saya juga bukan satu-satunya pelaku." Itu suaraku. Rekaman itu adalah bagian dari file rahasia yang kusimpan di flash disk hitam itu, yang kukira sudah lenyap bersama malam berdarah itu. Berita itu menyebar seperti api di hutan kering. Dalam waktu sehari, namaku muncul di mana-mana, kepala lapas membongkar skandal, pengakuan rahasia dari dalam penjara, kebenaran yang hilang dari kasus Amar Zoni. Media besar mencoba menutupinya, tapi dunia maya terlalu cepat. Nama-nama mulai disebut, termasuk satu nama yang selama ini mereka jaga mati-matian, Suryana. Dan di saat itulah, aku tahu bahwa bayangan kebenaran sudah tidak bisa dihentikan lagi. Namun, justru setelah video itu menyebar, hidupku berubah menjadi labirin baru. Rumah sakit yang menampungku tiba-tiba dipenuhi petugas.
Dokter yang merawatku dipindahkan tanpa penjelasan. Mereka bilang aku akan dipindahkan ke fasilitas yang lebih aman. Tapi aku tahu arti kata aman di dunia mereka. Artinya, tempat di mana suaramu tidak akan pernah didengar lagi. Aku menulis surat lagi. Kali ini di balik punggung kasur, dengan pulpen kecil yang kusembunyikan dari saku jas perawat. Tulisan tanganku gemetar, tapi aku paksakan. Aku tidak ingin mati diam-diam. Jika sistem menolak membersihkan dirinya, biarlah kebusukan ini menular sampai mereka tidak bisa lagi menutup hidung. Kebenaran bukan milikku. Tapi aku akan meninggalkan pintu terbuka bagi siapapun yang mau melihatnya. Aku melipat surat itu dan menyelipkannya di bawah bantal. Aku tidak tahu apakah seseorang akan menemukannya nanti. Tapi entah mengapa, aku merasa Amar akan tahu. Ia akan mendengar, bahkan tanpa surat itu. Malam berikutnya, aku mendengar sesuatu dari luar kamar, langkah kaki, suara desis, dan bayangan orang lewat di balik kaca pintu. Aku pura-pura tidur, tapi mataku terbuka sedikit. Dan di antara cahaya redup, aku melihat sosok Suryana berdiri di depan pintu, mengenakan jas hitam, menatapku tanpa senyum. Dadaku langsung membeku. Dia hidup. Dan yang lebih parah, dia bebas. Ia tidak masuk. Hanya berdiri, menatapku seperti sedang mengukur jarak antara hidup dan mati. Lalu, ia mengangkat jarinya ke depan bibirnya, memberi isyarat, diam. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan bayangan panjang di lantai putih rumah sakit. Aku menutup mata rapat-rapat, menahan gemetar yang menyusup sampai ke tulang. Jadi ini belum selesai, bisikku. Bayangan itu masih hidup. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap suara langkah membuatku terbangun. Setiap pintu terbuka membuatku sesak napas. Aku tahu mereka menungguku lengah. Tapi aku juga tahu sesuatu, bayangan tidak bisa dibunuh. Ia hanya berpindah tempat. Kini, setelah berbulan-bulan berlalu, aku duduk di ruangan yang mereka sebut pemulihan. Tidak ada jendela, tidak ada jam. Hanya cahaya putih yang menyakitkan mata dan bunyi langkah yang datang setiap kali aku menulis sesuatu. Tapi aku tetap menulis. Karena aku tahu, selama tinta masih bisa menetes, bayangan itu akan terus hidup. Bukan untukku, tapi untuk Amar. Untuk setiap tahanan yang disalahkan. Untuk setiap kebenaran yang dikubur atas nama institusi. Aku tahu, mereka masih memburuku. Tapi aku juga tahu satu hal yang lebih kuat dari ketakutan, penyesalan yang tak pernah berhenti berdetak. Dan di antara setiap denyut itu, aku mendengar bisikan, entah dari pikiranku sendiri, atau dari sesuatu yang lebih dalam. Kebenaran tidak mati, Andri. Ia hanya bersembunyi di bayangan orang-orang yang berani menatapnya. Aku menatap dinding putih di depanku. Bayanganku masih ada di sana, samar, tapi tetap mengikuti setiap gerakku. Dan aku tersenyum pelan. Karena aku tahu, meski tubuhku akan hilang suatu hari nanti, bayanganku tak akan pernah hilang. Aku tidak tahu hari apa sekarang. Mungkin pagi, mungkin malam. Di ruangan ini, waktu berhenti. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Hanya cahaya putih yang terlalu terang, membuatku sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Tubuhku lemah. Tanganku gemetar setiap kali berusaha menulis. Tapi aku memaksa. Karena kali ini, aku tidak menulis untuk laporan, tidak untuk atasan, tidak untuk menghapus jejak. Aku menulis untuk meninggalkan sesuatu, mungkin bukan pengampunan, tapi jejak kebenaran yang tidak bisa lagi mereka hapus. Aku tahu, mereka masih mengawasi. Setiap huruf yang kutulis mungkin sudah mereka ketahui. Tapi entah mengapa, malam ini mereka tidak datang. Tidak ada langkah kaki di luar pintu. Tidak ada suara logam beradu. Hanya keheningan. Dan di dalam keheningan itu, aku mendengar detak jantungku sendiri, pelan, tak beraturan. Aku menulis di atas kertas tipis yang dicuri dari catatan medis. Tinta hitamnya sudah hampir habis, tapi aku tidak peduli. Setiap huruf adalah napas terakhir yang kutitipkan pada dunia. Untuk siapapun yang menemukan surat ini. Jika kau membaca tulisan ini, berarti aku sudah tidak ada. Tapi aku harap namaku tidak kau kenal sebagai penjahat, melainkan sebagai manusia yang tersesat di jalan kekuasaan.
Aku tidak ingin membenarkan diriku. Aku bersalah. Aku menipu, aku memanipulasi, aku menutup mata terhadap ketidakadilan, dan semuanya kulakukan atas nama loyalitas. Tapi pada akhirnya, aku menyadari bahwa loyalitas tanpa hati nurani adalah bentuk lain dari pengkhianatan. Aku telah melihat banyak hal di balik tembok Salemba. Manusia berubah menjadi binatang demi bertahan hidup. Pejabat yang tampak suci di luar, menjadi dalang di dalam. Dan aku, ikut menjadi bagian dari itu semua. Kau tahu apa yang paling menakutkan dari kekuasaan? Bukan kehilangan jabatan. Bukan ancaman dari luar. Tapi saat kau sadar bahwa dirimu sudah tidak bisa mengenali siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku telah menipu Amarzoni. Aku yang memerintahkan pemindahan itu. Aku yang menandatangani surat palsu, demi memenuhi perintah yang datang dari atas meja yang bahkan tak berani kusebut namanya. Kupikir aku sedang menegakkan aturan. Tapi sesungguhnya, aku hanya sedang menjadi alat dari kebohongan yang lebih besar. Amar bukan kriminal. Ia korban. Dan aku, kepala lapas yang seharusnya melindungi hak-hak tahanan, justru menjadi algojo yang menjerumuskannya. Jika suatu hari Amar membaca surat ini, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Maafkan aku, Nak. Aku tahu maafku tidak akan mengubah apapun, tapi setidaknya biarlah dunia tahu, kau tidak sendirian melawan kegelapan itu. Aku menulis sambil menahan rasa sakit yang semakin dalam di dada. Obat yang mereka berikan setiap malam membuatku linglung, tapi juga membuat pikiranku lebih jernih, mungkin karena aku tahu waktu tidak lama lagi. Di ujung tempat tidur, aku menatap amplop kecil yang sudah kusiapkan. Di dalamnya ada satu salinan terakhir dari rekaman CCTV. Bukan seluruhnya, tapi cukup untuk membuktikan bahwa perintah itu datang dari atas, bukan dari aku. Aku menulis satu kalimat di luar amplop itu. Jika dunia masih punya tempat untuk kebenaran, bukalah ini. Amplop itu akan kukirimkan melalui perawat yang masih berani menatap mataku setiap kali mengganti infus. Ia tidak tahu banyak, tapi aku tahu ia punya hati yang bersih. Aku percaya, kadang kebenaran tidak perlu orang kuat untuk menegakkannya, cukup satu orang berani yang masih punya hati nurani. Malam semakin larut. Aku memejamkan mata, tapi setiap kali mencoba tidur, suara-suara masa lalu datang menghantam. Aku mendengar teriakan dari koridor lapas, langkah sepatu Suryana, suara logam menutup sel. Dan di tengah-tengah itu semua, ada suara lembut dari Amar. Suara yang tidak pernah benar-benar kudengar, tapi selalu terngiang di kepalaku. Pak Andri, kenapa saya? Saya tidak bersalah. Kata-kata itu menghantui setiap mimpi. Dan mungkin itulah yang akhirnya menyelamatkanku, bukan karena aku ingin hidup, tapi karena aku ingin mengembalikan hidup yang pernah kuambil. Aku tidak tahu apakah keadilan akan datang setelah surat ini. Mungkin tidak. Sistem terlalu besar untuk dihancurkan hanya dengan selembar kertas dan nama seorang tahanan yang sudah busuk reputasinya. Tapi aku percaya pada sesuatu yang lebih halus dari keadilan manusia. Kebenaran punya cara sendiri untuk menemukan jalannya. Suara langkah kaki terdengar lagi. Pelan, teratur, mendekat. Aku menyembunyikan surat itu di bawah bantal. Pintu terbuka, dan dua orang masuk, bukan perawat. Mereka berpakaian rapi, wajah datar, tanpa nama. Salah satu dari mereka berkata singkat, "Sudah waktunya, Pak Andri." Aku tersenyum. Waktu untuk apa? Ia tidak menjawab. Hanya menatap alat di ujung kasur, menyesuaikan selang infus. Rasanya seperti deja vu, dingin, tenang, tapi penuh makna tersembunyi. Aku tahu, mereka tidak akan membiarkanku bicara lagi setelah malam ini. Tapi aku tidak takut. Tidak lagi. Kalian bisa membungkam mulutku, kataku pelan, tapi kalian tidak bisa membunuh kata-kataku. Aku memejamkan mata. Hening. Lalu gelap. Entah berapa lama kemudian, seseorang menemukan amplop itu. Bukan pejabat, bukan penyidik, bukan wartawan. Tapi seorang perawat muda yang tak sengaja mengganti spray ranjang pasien bernama Andri Wibowo. Ia membacanya dengan tangan gemetar. Dan di akhir surat, ia menemukan satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah, mungkin darah, mungkin sekadar sisa pena yang habis. Keadilan tidak butuh saksi, ia hanya butuh keberanian untuk tidak diam.
Surat itu akhirnya bocor. Media kembali ramai. Nama Andri Wibowo muncul di layar-layar televisi. Sebagian menyebutnya pengkhianat. Sebagian lainnya menyebutnya pahlawan yang terlambat. Tapi di luar semua itu, di hati mereka yang membaca suratnya dengan hening, ada sesuatu yang lebih kuat dari opini publik. Rasa bahwa kebenaran akhirnya menemukan jalan pulangnya. Dan mungkin, di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh hukum atau kekuasaan. Andri Wibowo akhirnya bisa beristirahat, bukan karena dunia telah memaafkannya, tapi karena ia akhirnya memaafkan dirinya sendiri. Aku sudah menulis yang terakhir, kini biarlah Tuhan yang melanjutkannya.